adik-adik, Shalom. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKE Immanuel Basangkoko. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Silahkan kakak. Baik adik-adik, kita akan membawa pujian. Apakah? Ku menang dalam Yesus Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami dari pagi, dari malam hingga malam ya Tuhan. Hingga pagi ini juga ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Dan juga nanti firman yang kami akan dengarkan selalu berkenan di hati kami ya Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya,
menciptakan anggota tubuh kita dengan sangat sempurna. Oleh sebab itu, kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan semua. Amin. Hati-hati gunakan semua. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kak Lisa, tahu nggak? Ada di dunia ini ada buku yang indah dan menakjubkan. Apa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak? Kalau adik-adik belum tahu, kita dengarkan lagu berikut ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, shalom, salam sehat untuk kita semua. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau yang maha baik, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dan bimbinglah kami
supaya kami mengerti serta boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, Nabi Elia adalah orang yang dipilih Allah untuk mengingatkan, untuk menegur bangsa Israel. Ada apa dengan bangsa Israel? Oh, adik-adik, ternyata bukan hanya rakyatnya saja, tetapi rajanya yang bernama siapa ya? Iya, Ahab. Ternyata mereka tidak melakukan firman Tuhan, tetapi mereka justru menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Itulah yang disebut dengan Baal. Wow. Nah, adik-adik, ada satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Bagaimana Allah menjawab doa dari Elia. Peristiwa apakah itu? Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami!" Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata,
penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata. Karena Elia memohon, meminta, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi Ahab dan rakyatnya tidak. Justru mereka menyembah dan memanggil-manggil nama Baal. Doa siapa yang dikabulkan? Pasti doa Elia. Nah, adik-adik, untuk saat ini kita semua sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kepada siapa kita memohon? Kepada siapa kita berseru? Kepada Tuhan Yesus. Iya, benar adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong dan juru selamat kita. Dan adik-adik harus terus bersabar dan jangan pernah menyerah dan tidak putus harapan ketika doa kita belum dikabulkan Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, membawa ungkapan syukur dan terima kasih kami karena Engkau yang senantiasa memberikan penyertaan bagi kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, majelis, penatua, diakon, juga guru-guru sekolah minggu dan siapapun yang melayani Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan, juga Engkau memberikan kesehatan bagi hamba-hambamu ini, dan ada sukacita ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui kata juga perbuatan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pasien, buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang terpapar virus corona ataupun mengalami sakit penyakit yang lainnya. Tuhan, Engkau datang melawat mereka, Engkau berikan pertolongan. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada bilur-bilur kesembuhan. Tuhan, mari kiranya Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan sukacita dan ungkapan syukur. Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan adik-adik kami yang berada di rumah, beserta dengan orang tua, juga keluarga mereka. Mari kiranya Tuhan Engkau memberkati, memberikan kesehatan, dan masa belajar mereka melalui daring ini, mereka tetap diberikan kepintaran, kemampuan, sehingga mereka boleh senantiasa tumbuh menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak
yang menjadi saksi akan firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kepadamu kami naikkan doa ungkapan syukur ini, dan kami ucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, buat yang sudah mengirimkan video ayat hafalan, kakak ucapkan terima kasih. Ini dia. 7 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Amin. Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah yang Allah yang melakukan keajaiban. Amin. Mazmur pasal 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Amin. Mazmur pasal 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Mazmur pasal 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Mazmur 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Mazmur pasal 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Mazmur pasal 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Amin. Mazmur pasal 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Amin. Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dan untuk ayat hafalan minggu depan, ini dia. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat segala kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk kami pakai menunjang pelayanan kami di sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami beri Tuhan, dan Engkau pun memberkati segala pekerjaan dan usaha orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Amin. Adik-adik, sambil membawa persembahan syukur kita angkat sebuah pujian hari lepas hari.
percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Dengan Kau selalu sertai kehidupan kami, berkati kami, dan kami dari mana apapun itu. Terima kasih juga ya Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini.